dongeng, dan legenda. Kisah si Berudayang, asal mula padi, Sumatera Utara. Dahulu kala, di Tanah Karo, Sumatera Utara, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Kehidupan masyarakat saat itu makmur dan sejahtera, dengan makanan pokok berupa buah dari pohon. Namun, mereka belum mengenal tanaman padi seperti sekarang ini. Kelaparan melanda Tanah Karo. Pada suatu ketika, terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan hebat di daerah tersebut. Tanaman yang biasanya berbuah menjadi layu, dan penduduk mengalami kelaparan. Seorang anak yatim bernama Berudayang menangis kelaparan di pangkuan ibunya. Berudayang sangat lemah, kurus, dan pucat. Ibunya berusaha menenangkan Berudayang dengan harapan kemarau segera berakhir. Namun sayangnya Berudayang tidak kuat menahan rasa lapar dan akhirnya meninggal di pangkuan ibunya. Kesedihan mendalam melanda sang ibu yang kemudian menguburkan anaknya dengan bantuan warga desa. Sang ibu menjelma menjadi ikan. Tak kuat menahan rasa sedih, ibu Berudayang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia berjalan menuju sungai dan melompat ke dalamnya. Ajaibnya, tubuhnya berubah menjadi seekor ikan. Penduduk desa yang kelaparan tidak mengetahui perubahan ajaib ini. Penemuan buah ajaib. Suatu hari, dua anak kecil yang kelaparan menemukan buah aneh mirip labu saat mengais tanah. Mereka membawa buah itu pulang, tetapi orang tua mereka juga tidak mengetahui jenis buah tersebut. Penemuan ini menggemparkan seluruh desa hingga sang raja datang untuk melihat buah tersebut. Suara gaib dari langit menyatakan bahwa buah itu adalah penjelmaan Berudayang. Suara tersebut menyarankan untuk memotong buah itu menjadi beberapa bagian kecil dan menanamnya. Jika dirawat dengan baik, buah itu akan tumbuh menjadi tanaman yang bisa dimakan dan menghilangkan kelaparan. Munculnya tanaman padi, setelah menuruti petunjuk suara gaib, penduduk menanam potongan buah tersebut. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras, mengubah tanah yang kering menjadi subur. Potongan buah itu tumbuh menjadi tanaman seperti rerumputan, dan dalam waktu beberapa bulan, tanaman tersebut berbunga dan berbuah. Buah itu berbentuk bulir dalam tiap tangkainya. Tanaman ini kemudian dipanen oleh penduduk yang merasa senang dan bersyukur. Mereka menjemur, menumbuk, dan memasak bulir tanaman tersebut. Ternyata makanan tersebut sangat enak dan gurih. Penduduk Tanah Karo kemudian menjadikan tanaman ini sebagai makanan pokok dan menamainya Berudayang, yang kita kenal sebagai padi. Untuk mempertemukan Berudayang dengan ibunya, masyarakat Tanah Karo menyantap nasi dengan ikan. Cerita ini mengajarkan pentingnya gotong royong dalam menghadapi masalah, yang akhirnya membebaskan masyarakat dari bencana kelaparan. Pelajaran dari kisah si Berudayang. Kisah si Berudayang mengandung banyak pesan moral dan nilai-nilai yang dapat dipetik, terutama tentang pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam mengatasi kesulitan. Dalam menghadapi bencana kelaparan yang melanda, penduduk Tanah Karo bekerja sama untuk mencari solusi, dan dengan bantuan ajaib, mereka menemukan padi sebagai sumber makanan yang baru. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu. Ibu si Berudayang rela mengakhiri hidupnya karena rasa kehilangan yang mendalam atas kematian anaknya. Transformasinya menjadi ikan juga melambangkan harapan dan keabadian cinta seorang ibu. Tradisi dan warisan budaya. Cerita ini juga menjelaskan asal mula tradisi memakan nasi dengan ikan di Tanah Karo sebagai penghormatan kepada si Berudayang dan ibunya. Tanaman padi yang awalnya berasal dari buah ajaib menjadi simbol kemakmuran dan kehidupan baru bagi masyarakat Tanah Karo. Refleksi modern. Dalam konteks modern, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan pangan. Bencana alam seperti kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan dapat terjadi kapan saja, sehingga kita perlu bijak dalam mengelola sumber daya alam. Kesimpulan, kisah si Berudayang dari Tanah Karo adalah cerita rakyat yang syarat dengan nilai-nilai kebijaksanaan, kasih sayang, dan gotong royong. Dari kisah ini, kita belajar tentang asal mula padi, pentingnya kerjasama dalam menghadapi kesulitan, serta nilai pengorbanan seorang ibu. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga inspirasi bagi kita untuk selalu bersatu dan saling membantu dalam mengatasi setiap tantangan.